Film ini diawali dengan babak musim panas tahun 1993. Seorang ibu bernama Bonnie Elfire ditahan atas pembunuhan suaminya. Sehingga membuat putra sulungnya yang masih remaja jadi batal kuliah dan justru harus mengurus 3 adik perempuannya bekerja merawat dan berusaha sendirian tanpa bantuan siapapun. Dua tahun sejak Bonnie merekam di penjara, kita akan langsung diperkenalkan dengan si putra sulung yang bernama Matt. Ini orangnya terlihat baru tiba di rumah bersama si bungsu alias adiknya yang paling kecil, kita panggil saja si Annie. Ketika masuk ke dalam, di situ sudah ada adik keduanya yang bernama Misty. Ini parasnya memberikan sebotol minuman pertanda bahwa Misty ini adalah adik yang perhatian dan sayang dengan kakaknya sendiri yang capek baru pulang bekerja. Amber? She's got a date. Berbeda dengan adik pertamanya bernama Amber, ini babangusnya yang dari penampilannya saja kita sudah bisa menebak jika Amber ini adalah tipikal gadis yang bau asam atau alias nakal. Usia yang lebih tua dari dua adiknya yang lain harusnya menjadikan Amber lebih dewasa dan mengerti dengan kondisi keluarganya. Saat ini justru dia malah menolak menjaga adik-adiknya malam ini dan lebih memilih keluar untuk pergi kencan bersama pacarnya. They shouldn't be left alone in the house at night. You'd give anything to fuck someone. Do you want to hear my fortune? I have to go to work. Can you tell me tomorrow? Matt sendiri bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah swalayan yang kebetulan hari ini gilirannya shift malam. Perahu wajahnya yang selalu murung jelas menggambarkan tekanan hidup yang sedang dirasakannya saat ini, karena bagaimana tidak di usianya yang masih terbilang muda, Matt harus menjadi seorang kakak sekaligus kepala keluarga bagi adik-adik perempuannya. Apalagi keinginannya untuk kuliah harus kandas dan tidak memiliki kehidupan layaknya pemuda seusianya. Saat itulah Matt bertemu dengan seorang tante bernama Ernie. Ini parasnya yang merupakan ibu dari temannya si Annie yang memang sering bermain di rumahnya. Jadi mereka berdua ini sudah lama kenal dan Kelly sendiri sudah mengenal betul latar belakang hidup Harley dan beban hidup yang sedang ditanggungnya saat ini. You've really become the full-fledged head of the household. Singkat cerita, tengah malam menjelang subuh pun tiba Harley terlihat baru pulang bekerja lantas memeriksa kedua adiknya apakah sudah tidur atau belum. Yang ketika dirinya sudah mulai lelenyapan memasuki tidur pulas, tiba-tiba terdengar suara ikeh-ikeh kimochi dari ruangan tamu yang ketika diperiksa. Ternyata itu adalah suara si Amber bersama kekasihnya yang sedang melakukan kegiatan yang tidak pantas, di mana saat Harley sudah lelah muak capek dan penuh dengan beban pikiran. Dia pun mengambil senapan berburu milik mendiang ayahnya, menembaknya di luar untuk mengusir pacar Amber pergi dari rumah ini. What the fuck? Jijik dengan tindakan Amber, Harley pun menyeret sofanya keluar rumah lantas dibakarlah sobat tersebut karena saking stres dan rungsingnya dia di atas kelakuan si Amber yang benar-benar sudah keterlaluan. Keesokan harinya Harley bersama si Annie pun pergi menuju penjara untuk menjenguk ibu mereka, dan inilah wajah ibunya, istri yang sudah membunuh suaminya sendiri. Lantaran suka main tangan ketika marah dan dalam pengaruh alkohol, di mana tujuan utama Matt datang ke sini ternyata bukan untuk menjenguk melainkan untuk mengungkapkan isi hatinya perihal beban yang ditanggungnya selama ini. Matt benar-benar sudah tidak kuat harus menggantikan posisi kedua orang tuanya yang menganggap bahwa ibunya sengaja masuk penjara untuk melepas tanggung jawab terhadap adik-adik perempuannya. Where do we keep the extra light bulbs? Harley, what's wrong with you? No. You want to be here. You want to be here. That's ridiculous. Harley, I was gonna do you a favor. I was hoping you finally decided to split, and then I could get my license. I don't make enough money to come up with an extra $1,000 so you can drive. Tengah malam ketika Cicir dan Tonggeret mulai melakukan aktivitasnya, Matt tiba-tiba bangun dari mimpi buruknya akibat beban pikiran yang terbawa sampai ke dalam mimpi. Di mana Matt secara sadar tak sadar berjalan menuju rumah Tante Ernie berteriak memintanya untuk keluar rumah. Lalu Matt mengajaknya ke pinggir sungai dan melakukan sudahlah perbuatan terlarang pun terjadi di antara mereka berdua. Harley,
Singkat cerita malam pun tiba saat sedang SIP malam Tante Ernie meminta maaf sudah meninggalkan Matt sendirian di pinggir sungai karena harus segera kembali ke rumah takut sang suami mencarinya. Dan jika Matt butuh teman curhat atau ingin dihibur lagi Tante Ernie memperbolehkan Matt untuk datang ke rumahnya setelah bekerja karena kebetulan sang suami sedang ada urusan pekerjaan dan baru pulang esok pagi. Alih-alih ingin menghibur Matt yang sedang gundah gulana, Tante Ernie justru sudah terjun terlalu jauh ke dalam hubungan terlarang ini di mana mereka berdua melakukan hal itu lagi sampai-sampai Matt menginap di rumahnya sampai esok pagi. Harley, you gotta go. I'm sorry. Between the kids and Brad and your two jobs. Berlokasi di sebuah gubuk samping rel kereta api, hampir setiap malam mereka berdua melakukan hubungan gelap di tempat yang gelap yang hal tersebut rutin dilakukan ketika suami Tante Ernie masih di kantor atau sedang pergi keluar kota. Callie? This is all Misty's fault. Why'd you say that? Did Misty ask you to keep a secret about that shirt of hers you found? They're secrets. Where'd it come from? From Daddy, I guess. Did you see it happen? You know I didn't. He was hugging Daddy. And then you saw Mommy drive away with Misty. But Misty was at the mall when Daddy got shot. I know Mommy drove her there. Keesokan paginya Matt langsung mengunjungi sang ibu untuk menceritakan apa yang dia dengar dari si bungsu di mana Matt menyalahkan sang ibu yang sudah berkorban untuk Avril. Padahal bukan dia pelakunya. Matt tidak mempermasalahkan pengorbanan sang ibu untuk anaknya, tetapi yang Matt sesalkan adalah sang ibu yang tega masuk penjara dan membiarkan Matt kehilangan masa mudanya. Dan sekarang harus bekerja setiap hari untuk adik-adiknya yang padahal si ibu bisa saja membiarkan misteri ditangkap, lagi pula hukumannya tidak akan terlalu lama karena usianya yang masih di bawah umur. Sehingga Matt benar-benar sangat kesal dengan keputusan sang ibu yang lepas tangan begitu saja dari tanggung jawab terhadap anak-anaknya yang masih kecil. Tiba di rumah, Amber rupanya sudah pulang gara-gara mendapat perlakuan kasar dari cowoknya hingga membuat wajahnya lebam-lebam yang setelah berbincang sedikit dengannya. Matt langsung pergi ke rumah Tante Ernie tepat saat suaminya sedang ada di rumah yang hal tersebut mulai membuat Tante Ernie merasa risih dengan tindakan Matt yang semakin berani dan terang-terangan menemuinya tanpa melihat sikon terlebih dahulu. Tiba di tempat kerja, Matt nampak kecewa karena tidak bisa berlama-lama dengan Tante Ernie padahal dia sedang sangat butuh sekali teman curhat. Saat itulah muncul Amber yang berniat untuk pergi keluar kota bersama kekasihnya yang kali ini Amber meminta izin kepada Matt secara baik-baik, boleh tidak Akang Ace mantap dari sini. Where are you going? Well, do you want me to stay? Tell him I won't let you. Really? You want me to tell him that? Till you figure things out, sure. Okay. Keesokan paginya ketika baru bangun, Matt langsung dikejutan dengan Amber yang sudah ada di atas ranjangnya hanya dengan menggunakan dalaman. Yang hal tersebut Amber lakukan dengan niat untuk menyenangkan kakaknya karena Amber rupanya sudah mengetahui bahwa Matt sering menjalin kegiatan gelap di gubuk samping rel. Amber takut jika Tante Ernie akhirnya hamil dan mereka berdua memutuskan untuk kawin lari meninggalkan rumah ini, lantas siapa yang akan mengurus dia dan adik-adiknya. Stres dengan semua masalah ini, Matt memutuskan untuk pergi ke gubuk sesuai jadwal pertemuannya dengan Tante Ernie. Di mana saat dia sudah sampai di sana betapa terkejutnya Matt saat menemukan jika Tante Ernie sudah tewas bersimbah darah tepat di dalam gubuk goyang tersebut. Ternyata pelaku penembakan ini adalah Amber, adiknya sendiri, yang hal tersebut Amber lakukan karena takut jika hubungan mereka berdua semakin jauh semakin lama semakin menjadi lebih kacau. Dan semakin maka dia khawatirkan ada potensi untuk kawin lari sehingga satu-satunya cara untuk menghentikan ini semua adalah dengan membunuh Tante Ernie dan itu sangat mencerobohkan. Who's gonna take care of me?
Alhasil disinilah Matt sekarang mengaku kepada polisi bahwa dialah pelaku pembunuhan tersebut dengan alasan bahwa Tante Ernie menolak untuk meninggalkan suaminya yang pada momen ini sebenarnya Matt tidak ada bedanya dengan ibunya sendiri. Yang memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri demi anggota keluarganya sendiri, tetapi bedanya Matt lebih ke arah ingin melepas tanggung jawab dan beban pikiran yang ditanggungnya selama ini. Why did you kill her? I wanted her to leave her husband. And she said she wouldn't. Why didn't you shoot her from a distance? I want to go to jail now. Are you ready, Mal? Hi, Harley. Is there anything you want to tell me, Harley? Anything at all? Yes, I do. Tamat deh, endingnya yang sangat membosankan.